Halo gengs, nama aku Erwin. Dengan refresh rate 90Hz, tentu membuat tampilan gerakan pada layar jauh lebih halus. Ini akan sangat berguna saat kita main game atau menonton video. Akan terasa jauh lebih smooth dan realistik. Sebenarnya, refresh rate layar smartphone 90Hz sudah cukup banyak diadopsi saat ini, terutama untuk smartphone kelas atas. Tapi, untuk handphone murah juga ada kok. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone gaming yang mempunyai layar dengan refresh rate 90Hz termurah di tahun 2021 ini. Ingat, termurah dalam kategori handphone gaming ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Ponsel ini memiliki desain dan fitur yang kurang lebih identik dengan Oppo A53 yang lebih dulu meluncur di Indonesia. Pada bagian depan misalnya, Oppo A33 dan A53 sama-sama memiliki layar LCD berdiagonal 6,5 inci dengan resolusi HD+ yang dilapis kaca pelindung Gorilla Glass 3. Ponsel tersebut juga sudah dibekali dengan fitur kekinian, yakni refresh rate 90Hz berikut touch sampling rate 120Hz yang diklaim mampu meningkatkan respon layar terhadap sentuhan ketika bermain game. Di bagian kiri atas layar Oppo A33 terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 8MP. Oppo A33 juga mengusung 3 kamera belakang yang ditampung dalam sebuah modul persegi, yaitu kamera utama 13MP, portrait 2MP, dan makro 2MP. Untuk aspek hardware, Oppo A33 ditenagai dengan sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 460. Sama seperti Realme 7, seri ini juga mengusung slogan 64MP Power Master. Merujuk kepada performa chipset, kapasitas baterai dan fast charging, 90Hz Ultra Smooth Display, desain lebih segar dan trendy, serta kapasitas memori yang besar. Handphone Realme terbaru ini mengusung bentang layar 6,5 inci dengan panel IPS LCD. Sama seperti Realme 7, smartphone ini memiliki kecepatan refresh rate 90Hz Ultra Smooth dan kecepatan pengambilan sampel 120Hz, mampu menghasilkan 90 fps. Handphone Realme ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662 yang bisa menyuplai performa menjanjikan untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Realme 7i ini disokong baterai berkapasitas 5000 mAh. Ponsel ini membawa sejumlah fitur yang biasa dijumpai di ponsel kelas atas. Salah satunya layar dengan refresh rate 90Hz. Teknologi layar itu disebut Oppo sebagai Neo Display 90Hz. Lebih rinci lagi, layar LCD berbentang 6,5 inci tersebut juga memiliki touch sampling rate 120Hz yang menawarkan pengalaman layar lebih responsif. Layar tersebut beresolusi HD+ 1600x720 pixel dengan rasio layar 20:9. Oppo memasang Corning Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar.
Oppo A53 mengusung desain layar berhias lubang punch hole yang menampung kamera depan 16 megapiksel. Untuk kamera belakang, Oppo A53 mengusung 3 kamera yang terdiri atas kamera utama 13 megapiksel, portrait 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Di balik cangkang, terbenam baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisi daya cepat 18 watt. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Seri Narzo adalah smartphone yang berorientasi pada kinerja untuk gamers muda. Realme Narzo 20 Pro dilengkapi dengan baterai besar 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 65 watt super dart charge. Dan prosesor yang kembali digunakan adalah MediaTek Helio G95. Tidak berbeda dengan Realme 7, Narzo 20 Pro juga dilengkapi layar dengan refresh rate 90Hz yang dinamakan Ultra Smooth Display. Untuk urusan pengambilan gambar, pada bagian belakang dari smartphone ini menggunakan kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Sedangkan untuk swafoto, Narzo 20 Pro menggunakan kamera 16 megapiksel pada bagian depannya. Realme Narzo 20 Pro dilengkapi dengan sistem pendingin serat karbon yang dapat mendinginkan suhu hingga 8,6%. Meski bukan flagship, banyak sekali peningkatan yang dibawa dari generasi sebelumnya. Membawa fitur yang sebelumnya hanya ada di flagship, Realme 6 Pro hadir dengan layar 90Hz Ultra Smooth Display berdimensi 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Dual in-display selfie kamera di depan punya field of view yang berbeda. Sensor utamanya beresolusi 16 megapiksel Sony IMX471. Ditemani sensor ultra wide angle 8 megapiksel 105 derajat. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah mengambil grup selfie atau sekedar menunjukkan latar foto lebih luas. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang pakai chipset Snapdragon 720G dari Qualcomm. Realme XT punya kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh, sedangkan Realme 6 Pro sedikit lebih besar di 4300 mAh. Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang dan 2 kamera selfie. Infinix Zero 8 mengusung layar IPS berdiagonal 6,85 inci resolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung refresh rate 90Hz, berikut touch sampling rate 180Hz. Pada bagian depan, Infinix Zero 8 memiliki 2 kamera selfie yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel dan 8 megapiksel sebagai ultra wide. Sementara pada bagian punggung, terdapat 4 kamera belakang dalam modul berbentuk belah ketupat. Di balik dapur pacu, Infinix Zero 8 dibekali chipset MediaTek Helio G90T. Dipadankan dengan RAM 8GB, serta kapasitas penyimpanan 128GB yang masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD. Spesifikasi lainnya mencakup baterai berkapasitas 4500 mAh yang mendukung teknologi pengisi daya cepat supercharge 33 watt.
Realme 7 memiliki layar penuh dengan kualitas definisi yang tinggi, Full HD Plus IPS berukuran 6,5 inci, plus resolusi 1080x2400 pixel. Kecepatan refreshnya mencapai 90 Hz, sedangkan layar sentuhnya punya tingkat touch sensing 180 Hz. Perangkat terbaru Realme 7 mendapat dukungan chipset Helio G95 dari MediaTek. Komponen teknologi itu kabarnya dapat meningkatkan kapasitas ponsel saat bermain game. Ponsel pintar itu memiliki kamera mata 4 alias 4 lensa. Sensor utamanya berkekuatan 64 megapiksel. Teknologi sensornya ialah Sony IMX682. Lebih lanjut, ada juga lensa ultrawide 8 megapiksel, sensor kedalaman 2 megapiksel, serta lensa makro 2 megapiksel. Untuk kamera swafoto, Realme 7 memiliki kamera 16 megapiksel. Realme 7 punya baterai berdaya 5000 mAh. Nah, itulah sejumlah handphone gaming yang mempunyai layar dengan refresh rate 90 Hz termurah di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.